Kalian pernah dengar nggak sih ada sebuah kasus seorang pria sedang melakukan aksi bejatnya? Akan tetapi, ia berhenti sebentar untuk melakukan sholat subuh. Dan ini adalah kisah lengkapnya. Simak sampai akhir kalau kalian gak mau nyesal. Kenny Ong adalah wanita Malaysia kelahiran 18 Juli tahun 1974. Ia bekerja sebagai analis IT di San Diego, Amerika Serikat, dan menikah dengan suaminya yang merupakan warga Amerika. Pada pertengahan 2003, Kenny pulang ke Malaysia karena ayahnya sedang sakit kanker. Setelah Kenny menghabiskan beberapa waktu di Malaysia untuk merawat sang ayah, hingga pada akhirnya sang ayah kondisinya mulai membaik. Dan tepat sehari sebelum Kenny melakukan perjalanan pulang ke Amerika Serikat, pada malam harinya mereka merencanakan untuk makan malam perpisahan di restoran Monde Bangsar Kuala Lumpur. Mereka pun kumpul-kumpul, makan bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Pada malam itu, Kenny terlihat sangat bahagia. Nah, tepat di jam 11 malam, Kenny Ong melihat sang ibu terlihat seperti kelelahan dan mengantuk. Jadi ia memutuskan untuk mengantarkan sang ibu pulang, kemudian ia akan kembali lagi ke restoran ini untuk berkumpul bersama teman-temannya. Nah, sedikit informasi, di negara Malaysia itu parkirannya udah tidak manual. Struk parkirnya harus dimasukkan ke dalam mesin, nanti keluarlah bukti pembayaran, baru ia bisa keluar dari parkiran mall tersebut. Kenny Ong beserta ibunya sedang mengantri untuk melakukan pembayaran parkiran di mesin. Kenny teringat kalau ia meninggalkan struk parkir di dalam mobil. Kenny pun meminta sang ibu untuk tetap berada di barisan, lalu ia pergi ke parkiran basement untuk mengambil karcis yang ada di mobil. Namun ia tak kunjung kembali. Setelah 20 menit, telepon tak terangkat. Keluarga dan juga teman sangat panik mencarinya. Rekaman CCTV menunjukkan mobil Kenny melaju dengan sangat cepat dengan seorang pria asing yang duduk di bagian kemudi, menerobos palang di basement parkir. Upaya pencarian berlangsung, laporan dibuat, keluarga dan teman berkeliling Kuala Lumpur berharap dapat menemukan Kenny. Setelah 2 hari tanpa kabar, mobil Kenny ditemukan terbengkalai di pinggir jalan dengan kondisi ban depan yang sudah kempes dan juga terdapat darah di bagian kursi penumpang. Sehari setelahnya ditemukan sebuah mayat dalam kondisi yang cukup mengerikan. Hampir 99% dari tubuhnya terbakar dengan posisi tangan terikat dan tubuh yang ditimpa dengan 2 ban berat yang berisikan semen di dalam lubang got dekat area konstruksi yang tidak jauh dari mobil Kenny tersebut. Tes forensik pun dilakukan. Di tubuhnya ditemukan bekas kekerasan seksual, sisa cairan sperma, dan juga menunjukkan bahwa ia diperkaos sebelum akhirnya dihabisi. Dan pelaku utama akhirnya diidentifikasi sebagai Ahmad Najib Aris. Ia bekerja sebagai pembersih kabin pesawat, dan orang sekitar sangat tak menyangka Najib Aris bisa melakukan hal seperti ini. Ia sangat rajin pergi ke masjid dan suka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Aris Najib dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan, serta 20 tahun penjara dan 10 cambukan untuk pemerkosaan. Kasus ini benar-benar mengguncangkan publik Malaysia, menunjukkan bahwa seseorang dengan kehidupan yang normal bisa saja menyimpan kengerian di balik topeng kesehariannya. Semoga Kenny tenang di sana, dan kisah ini membuat kita semua bisa jadi lebih waspada.